Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Japrin aja, Japrin aja. Halo sahabat TB, selamat datang di Japri TB, jawaban pertanyaan sahabat TB. Perkenalkan, saya Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan. Saya akan menjawab pertanyaan tentang tuberkulosis pada anak. Ya, cukup panjang ya. Jadi ada pembesaran kelenjar getah bening, kemudian di biopsi hasilnya sesuai dengan limfadenitis TB. Limfadenitis TB artinya TB tersebut peradangannya mengenai kelenjar getah bening yang bisa kita raba sebagai pembesaran atau benjolan di daerah leher paling seringnya ya. Nah, ketika dokter sudah melakukan biopsi dan hasilnya sesuai dengan limfadenitis TB, maka memang betul untuk dilakukan pengobatan ke arah TBC. Dan sebetulnya respon pengobatannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu mengecil. Pada kasus-kasus tertentu, memang ada kalanya pada pengobatan limfadenitis TB, ketika sedang dalam pengobatan, kelenjarnya membesar kembali. Di dalam istilah medis ada yang namanya paradoxical reaction. Jadi itu bisa terjadi sebagai respon dari imun tubuh terhadap kesembuhan yang diberikan setelah minum obat TBC, kuman-kumannya mati. Itu ada namanya reaksi yang seolah-olah kelenjarnya membengkak kembali. Nah, kalau dibawa ke dokter, dokter akan memberikan obat anti peradangan biasanya untuk meredakan benjolan yang membesar kembali, tetapi biasanya gejala klinis yang lain itu membaik. Itu namanya reaksi paradoxical atau paradoxical reaction. Nah, kemudian ketika dokter bedah mengatakan harus dioperasi, biasanya ada beberapa hal yang terjadi. Kemungkinan ada infeksi bakteri sekunder atau infeksi lain yang membuat kelenjarnya menjadi merah, bernanah, kemudian ada nanah di dalam yang tidak bisa keluar. Nah, itu bisa memperlambat penyembuhan. Biasanya dokter bedah akan menganjurkan untuk dikeluarkan nanahnya untuk penyembuhannya lebih cepat. Jadi memang kasus per kasus kita harus melihat apakah memang nanah itu sudah sangat banyak sehingga sulit untuk kita tembus dengan obat-obatan yang diberikan melalui minum misalnya. Dalam kondisi seperti itu emang baik untuk kita lakukan evakuasi dari nanah yang ada di tempat tersebut, begitu. Jadi diskusikan lagi kembali dengan dokter bedahnya, diskusikan untung ruginya, apakah memang kondisi saat itu betul-betul memerlukan tindakan pengeluaran nanahnya atau dicoba dulu dengan antibiotik misalnya dan dilihat responsnya. Biasanya pada tahap awal seperti itu. Jadi, kalau pengobatan TB-nya efektif, maka seharusnya sudah bulan kelima pengobatan, maka TB-nya sudah tidak menularkan lagi. Sedangkan penularan TB pada bayi baru lahir itu paling banyak terjadinya adalah pasca lahir. Penularan di dalam kandungan itu sangat kecil dibandingkan dengan penyakit infeksi yang lain seperti misalnya hepatitis B atau HIV. Tapi kalau TBC biasanya menularkannya lewat udara ketika bayi baru lahir, ibunya TBC-nya masih sedang aktif-aktifnya, ada haknya positif, dia digendong, disusukan. Nah, disitulah terjadi penularan. Jadi kalau ibunya sudah minum obat TB 5 bulan, kita memprediksi sudah tidak menularkan lagi ketika anaknya lahir, dan pada saat anak lahir itu sehat, artinya tidak ada penularan dalam kandungan, maka kita bisa mengatakan bahwa TB-nya sudah tidak menular lagi. Jadi anak tidak perlu minum obat pencegahan, tetap diberikan BCG sambil dimonitor gitu ya, jangan sampai nanti kita lengah ya, tetap dimonitor tumbuh kembangnya. Baik, sahabat TB, memang betul bahwa tuberkulosis itu bisa menyerang semua usia, bahkan usia balita, bahkan usia di bawah 2 tahun, bahkan usia 3 bulan, bahkan usia bayi baru lahir, apabila bayi tersebut terinfeksi di dalam kandungan. Sehingga memang
kita mesti waspada ketika ada orang dewasa yang sakit TBC di rumah, maka anak-anak akan menjadi kelompok yang paling risiko, paling rentan untuk tertular. Itu yang menjadi warning kita, bahwa sekarang memang kasusnya meningkat, terutama pasca pandemi, karena waktu pandemi terjadi banyak disrupsi dari masalah kesehatan ya, misalnya imunisasinya yang tidak lengkap, kemudian ada yang terkena penyakit COVID, kemudian imunitasnya menjadi lemah sehingga mudah terkena sakit yang lain. Itu juga bisa terjadi, dan beberapa program-program kesehatan juga terganggu, angka stuntingnya juga begitu. Jadi memang sekarang ini disinyalir bahwa angka TBC meningkat. Apa yang kami amati di rumah sakit pun demikian, dan TBC pada anak pun sekarang juga banyak di rumah sakit itu yang TBC-nya berat. Jadi bukan lagi TBC ringan, banyak yang harus dirawat inap di rumah sakit karena TBC, dan pada beberapa kasus yang berat juga mengancam jiwa atau terjadi kematian pada anak karena TBC. Jadi kita mesti waspada, kita perhatikan tumbuh kembang anak, kemudian kita amati terutama kalau ada pasien TBC dewasa, jangan sampai anaknya ikut tertular.